Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah software yang bernama Writing Tools. Writing Tools ini adalah salah satu dari sekian banyak tools untuk melakukan eh, summary terhadap teks atau membuat beberapa list list seperti ini ya, list seperti ini menjadi bentuk tabular begitu. Ini terinspirasi dari Apple Intelligence. Jadi, Apple Intelligence itu adalah sebuah fitur kecerdasan buatan yang saat ini sedang viral di platform macOS dan juga iOS. Tetapi sebetulnya Apple Intelligence ini juga bukan yang pertama untuk menerapkan AI di software-software yang ada di iOS maupun macOS. Nah, software ini terinspirasi dari Apple Intelligence dan juga Apple Intelligence kemungkinan juga terinspirasi dari Office 365, Copilot yang ada di Office 365. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau di Apple Intelligence itu ada Writing Tools, sebetulnya di Microsoft juga memiliki Writing Tools. Misalnya teks seperti ini, kita select lalu kita tekan Alt I. Nah, nanti akan muncul tools untuk melakukan rewrite. Teman-teman bisa mengubah tone-nya. Ini sedang proses rewrite. Bisa mengubah tone-nya, mengubah panjangnya kalimat, ya seperti ini. Tone-nya profesional, casual, enthusiastic, informational, funny, terus panjangnya seberapa, kemudian formatnya seperti apa. Teman-teman bisa rewrite di sini. Nah, sayangnya untuk fitur rewrite ini tidak tersedia di mungkin aplikasi lain ya. Jadi hanya tersedia di Microsoft Edge. Kalau teman-teman mau menggunakan di Microsoft Word, teman-teman harus berlangganan Copilot di Microsoft 365. Fitur-fiturnya seperti ini, jadi kemungkinan Apple Intelligence juga terinspirasi dari Office 365. Fitur-fiturnya sama persis, teman-teman bisa menggunakan Apple Intelligence untuk melakukan summary dari email yang ada di email klien teman-teman di macOS. Teman-teman juga bisa melakukan pembuatan slide menggunakan Copilot. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak punya dana untuk berlangganan Microsoft Copilot Pro ini yang ada di Office 365 ini, teman-teman bisa menggunakan solusi yang gratis, yaitu Writing Tools ini. Fiturnya seperti apa Writing Tools? Kita akan coba demokan ya. Jadi misal saya punya teks seperti ini, saya copy, saya masukkan ke Word seperti ini. Lalu kita akan coba untuk melakukan summary. Kita tekan Alt I. Control Space maksud saya. Select dulu semuanya, Control Space, kemudian klik Summary. Nah, tools ini akan memberikan summary dari teks yang sudah teman-teman select tadi. Kemudian untuk pembuatan tabel misalnya, ini juga tidak di sembarang aplikasi bisa membuat tabel ya. Misalnya ini saya select semuanya, Ctrl A, kemudian Ctrl Space untuk membuka Writing Tools.
Poin-poin yang ada di sini akan saya ubah menjadi tabel. Nah, formatnya agak berantakan ya. Sebenarnya ini juga sama untuk Apple Intelligence, di mana Apple Intelligence itu juga tidak bisa membuat tabel di sembarang tempat ya. Seperti di dalam text area ini, misalnya kita masukkan teks tadi ke dalam text area, Apple Intelligence itu juga tidak dapat membuat tabel karena ya tidak mungkin kita menempatkan eh, tabel di dalam sebuah text area. Nah, untuk fitur-fitur seperti konversi ke tabel yang lebih mungkin untuk dilakukan adalah kita konversi di semacam Markdown editor. Kita coba untuk paste. Nah, kita sudah paste di sini teks yang kita copy dari laman GitHub tadi. Kita select all, kemudian control space, kita ubah ke table. Oke, kita coba lagi. Control space, kita coba ubah ke table. Nah, sekarang sudah berbentuk tabular ya, lebih enak untuk dilihat. Nah, writing tools ini bisa teman-teman download dari GitHub. Teman-teman bisa gunakan di Windows, Linux, maupun juga macOS. Tapi ya kalau sudah pakai macOS, ngapain juga pakai ini ya. Juga kalau teman-teman pakai Office 365 yang teman-teman sudah berlangganan Copilot-nya, untuk writing tools ini juga tidak perlu digunakan. Writing tools ini digunakan kalau teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur seperti proofread, rewrite, kemudian untuk perubahan tone, kemudian summary yang versi gratisnya. Oke, nah ini writing tools ini tersedia menggunakan Gemini API, kemudian teman-teman bisa juga menggunakan lokal LLM, teman-teman bisa pakai Ollama atau LLM yang lain ya. Ini fitur-fiturnya kurang lebih seperti ini. Cara instalasinya juga mudah. Tinggal teman-teman download release-nya aja. Kemudian nanti teman-teman ekstrak, teman-teman buka writing tools, lalu teman-teman tinggal lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tekan Control Space. Untuk teks berbahasa Indonesia, ini perintahnya belum ada ya, karena default prompt-nya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi prompt-nya belum bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau mengindonesiakan prompt-nya, untuk sementara ini teman-teman bisa mengedit source code-nya. Karena ini open source, teman-teman bisa mengedit source code-nya dan memberikan perintah dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya akan mencari eh, artikel, misalnya artikel ini, kemudian coba saya copy ini, saya copy, saya masukkan ke Word, sorry, nah saya masukkan ke Word, saya select, kemudian Control Space, ringkas teks ini. Nah, prompt-nya teman-teman bisa lakukan manual seperti itu.
Tetapi kalau teman-teman mau menggunakan tombol-tombol yang sudah ada di aplikasinya tadi, ya teman-teman harus untuk sementara ini harus melakukan editing di source code-nya. Sebenarnya bisa ini teman-teman menggunakan prompt bahasa Indonesia, tapi teman-teman untuk sementara ini harus melakukan pengetikan secara manual. Oke, begitu saja dari saya tentang cara penggunaan fitur yang mirip Apple Intelligence atau mirip Office 365 Copilot ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.